Shalom. Hari ini kita akan membahas tentang menghadapi virus corona atau COVID-19. Kalau Alkitab berkata penyakit menular. Nah, ketika Tuhan izinkan Raja Salomo membangun bait Allah atau zaman sekarang disebut gereja, maka Salomo itu tidak mau bangunan itu hanya punya sebuah organisasi atau buatan tangan manusia. Sehingga dia berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada Tuhan supaya kiranya rumah ibadah itu betul-betul Allah lah yang berdiam di dalamnya. Namanya juga rumah Tuhan. Itulah sebabnya di dalam 2 Tawari pasal 6 ayat yang ke-19 sampai ayat 20 dikatakan begini, saya bacakan. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa hambamu. Panjatkan di hadapanmu ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Ternyata ketika Raja Salomo berdoa supaya Allah lah yang berdiam di dalamnya, dan di dalam pasal yang berikutnya, di dalam pasal yang ke-7, ternyata Allah yang disembah oleh Raja Salomo dan Allah yang kau sembah dan saya sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengarkan doa. Dengarkan saya bacakan dalam 2 Tawari pasal 7 ayat 12 sampai 14 dikatakan begini. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ternyata Allah itu bukan hanya mau berdiam di dalam rumah Allah, tetapi Tuhan juga memberikan sebuah jaminan ketika kita hidup di dalam dunia ini. Ada jaminan yang Tuhan berikan. Kapan itu jaminannya? Di dalam ayat yang ke-13 tadi katakan, bila mana aku menutup langit. Jadi yang namanya kemarau secara alami, mungkin juga kemarau secara penghasilan kita. Bahkan dikatakan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar dan melihat di sosial media bahwa belalang ada beribu-ribu bahkan jutaan di sebuah negara di luar sana. Bahkan dikatakan begini, bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Penyakit sampar itu adalah penyakit yang menular dan yang mematikan yang tidak ada obatnya. Nah, Tuhan berikan sebuah jaminan atau sebuah tips bagaimana kita untuk dapat menjadi pemenang, bagaimana supaya penyakit virus corona, segala persoalan bisa pergi meninggalkan kita. Di dalam ayat 14 Tuhan berkata begini, ini aku buka dulu, tidak ada hubungan dengan virus corona. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Jadi Tuhan pengen saudara-saudara, dalam segala hal dalam hidup kita, kita itu memanggil nama Tuhan. Segala sesuatu kita lakukan di dalam nama Yesus Kristus. Kenapa saya berkata begitu? Di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 dikatakan begini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi saudara-saudaraku kasih Tuhan, menghadapi segala sesuatu kita memanggil nama Yesus dan kita lakukan di dalam nama Yesus. Karena firman Allah berkata, segala yang di langit, di bumi dan di bawah bertekuk lutut. Jadi penyakit corona, penyakit sampar, penyakit menular, dia juga akan bertekuk lutut di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12 dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apapun juga yang kamu minta di dalam namaku,
Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Mari kita lakukan segala sesuatu hanya di dalam nama Yesus. Saya yakin saudara akan menjadi pemenang dan saudara akan mengalami kemenangan di dalam Kristus. Yang kedua, dikatakan dalam 2 Tawari pasal 7 ayat 14 itu tadi, merendahkan diri. Jadi Tuhan ingin ketika kita menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini, baik juga virus corona, mari kita merendahkan diri. Merendahkan diri itu apa? Kalau Anda pintar, kalau Anda kaya, ya seakan-akan Anda bukan orang pintar, seakan-akan Anda bukan orang kaya, seakan-akan Anda bukan orang kuat. Yang artinya apa? Segala sesuatu yang engkau rasakan dalam hidup ini semuanya itu nol tanpa Tuhan. Itulah sebabnya tetap merendahkan diri, yang artinya apa yang aku miliki, kekuatanku, kepunyaanku, itu nggak ada apa-apanya kalau bukan dengan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam firman Allah berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bahkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-23 ayat 12 dikatakan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Siapapun kita hari ini, saudara, gak usah lah ngejek-ngejek orang-orang yang lagi bekerja, pemerintahan atau siapapun, agama lain pun gak usah. Kita yang penting mari merendahkan diri, urusan kita dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara, ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan meninggikan kita. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5b dikatakan, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadilah orang yang rendah hati. Yang ketiga dikatakan berdoa. Apa itu berdoa? Mungkin kita semua sudah berdoa. Berdoa itu menjalin hubungan akrab, intim dengan Tuhan. Berdoa itu ngobrol dengan Tuhan. Berdoa itu ngerumpi dengan Tuhan. Berdoa itu menjalin hubungan pribadi, melekat dengan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam Injil Yohanes 15 ayat 5 dan 7 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak berbuat apa-apa. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi tinggal itu bersekutu dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Yang keempat, saudara, yang keempat, yaitu mencari wajahku. Dalam 2 Tawari pasal 7 ayat 14, rahasianya, tipsnya untuk kita menghadapi segala corona itu selain hanya menyebut nama Tuhan, merendahkan diri, berdoa, ternyata mencari wajahku. Mari kita cari Tuhan dalam segala perkara. Boleh kita cari dunia, boleh kita cari kekayaan, boleh kita cari ketenaran, tapi jangan lupa cari Tuhan. Karena itu adalah kunci dari segala-galanya dalam hidup ini. Dikatakan dalam firman Allah, dalam Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jadi selama Tuhan berkenan ditemui, carilah saudara. Karena dia adalah pembela kita yang agung. Di dalam Yeremia 29 ayat 12, 13, 14 dikatakan begini, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kepadamu, menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudaraku kasih Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan dirinya untuk kita dapat kita temukan. Jadi bukan karena kuatmu, bukan karena gagahmu, karena Tuhan itu baik sama Anda. Carilah Tuhan. Dia yang akan memberikan dirinya untuk kau temukan. Dan ketika engkau temukan dia, engkau yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang putus asa, Tuhan pasti memberikan pengharapan. Apapun pergumulanmu, ketika engkau mencari Tuhan dan Tuhan ada bersama dengan engkau akan diberkati oleh Tuhan. Dan yang berikutnya, saudara, yang kelima, yaitu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Apa itu berbalik dari jalan-jalan jahat? Artinya bertobat. Kita semua perlu bertobat. Bertobat itu apa? Berbalik 180 derajat. Kalau saya contohnya turun ke bawah sana, ke sebelah kiri saya, namanya bertobat itu berbalik 180 derajat. Saya berbalik ke kanan. Yang artinya kalau saya hidup di dalam dosa, harus saya tinggalkan dan saya berbalik 180 derajat. Saya hidup dalam kebenaran. Tuhan ingin supaya kita hidup dalam kebenaran.
engkau yang berpikiran jahat, engkau yang berpikiran kotor, yang kau mereka-rekakan kejahatan bagi orang lain, hari ini bertobat, tinggalkan itu semua. Kembali kepada kebenaran Allah. Itu adalah rahasia untuk kita ditolong oleh Tuhan dari COVID, Corona, dari segala persoalan, masalah apapun. Tuhan akan membela saudara-saudaraku kasih Tuhan. Itulah sebabnya dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 berkata begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi dikatakan yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap engkau ialah segala dosamu. Jadi saudara-saudaraku kasih Tuhan, ketika Anda di dalam rumah ibadat, itu tidak menjamin bahwa Anda akan ditolong dan dibela oleh Tuhan. Apa jaminannya? Tinggalkan kejahatan. Apa jaminannya? Tinggalkan segala dosa. Jangankan Anda berzina, jangankan Anda berbohong, jangankan Anda mencuri. Firman Allah berkata di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Jikalau kamu tahu berbuat baik dan kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Nah, apalagi kamu melakukan dosa. Berbuat baik saja, kamu tahu berbuat baik, kamu tidak lakukan, kamu berdosa. Jadi saudara-saudaraku kasih Tuhan, hari ini mari kita bertobat, saudara-saudara. Lakukan kebenaran, hidup di dalam kebenaran, menyenangkan hati Tuhan. Jangan ambil yang bukan milikmu. Jangan ambil yang tidak kepunyaanmu. Ambillah apa yang menjadi bagianmu. Nah, saudaraku kasih Tuhan, ketika kita melakukan ini, apa yang dikatakan? Maka aku mendengar dari surga. Tuhan akan mendengar engkau. Bahkan yang ketujuh, mengampuni dosa mereka. Jadi seburuk apapun masa lalumu. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 berkata, marilah kita berperkara. Dikatakan firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Jadi artinya, seburuk apapun dosa kita kemarin, bulan lalu, tahun lalu, ketika kita bertobat, Tuhan menyucikan, Tuhan mengampuni kita. Yang terakhir, poin yang ke-8 dikatakan, serta memulihkan negeri mereka. Jadi dalam 2 Tawari pasal 7 ayat 14 itu, negeri kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Ayo anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia, atau siapapun Anda yang mendengarkan renungan singkat ini, mari hari ini bertobat, tinggalkan segala kejahatan, karena jaminan firman Allah berkata, maka ia akan memulihkan negerimu. Bukan hanya Indonesia, pribadimu, rumah tanggamu, keluargamu, apa saja yang kau doakan dan kau pergumulkan, kerjakan di dalam dunia ini, Tuhan akan memulihkannya dan Tuhan memberkati. Jaga kesehatan, tetap takut akan Tuhan, tetap berdoa, Tuhan memberkati saudara. Shalom.